Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarhan Oktori Rahmadana dengan NIM 23042258. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik. Nah, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting nih, terutama buat teman-teman yang tertarik pada dunia bisnis, terutama pada mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik, yaitu tentang Good Corporate Governance. Nah, materi ini kedengarannya agak berat, tapi tenang nih, saya akan membahas lebih santai, jadi supaya teman-teman bisa mengerti dengan materi konsep Good Corporate Governance ini. Nah, ini juga nggak cuma penting buat perusahaan besar, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Nah, yang pertama itu ada konsep Good Corporate Governance. Nah, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Good Corporate Governance ini? Nah, mari kita lihat bahwa Good Corporate Governance ini secara sederhana itu bisa kita artikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Yang artinya, bagaimana sebuah perusahaan itu diatur, dijalankan, dan diawasi supaya semua prosesnya dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita mulai nih. Nah, kata good di sini bukan cuma berarti bagus secara hasil, tapi juga bagus nih dari cara dan prosesnya. Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance ini berarti mereka juga bekerja nih dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Nah, mari kita coba bayangkan nih, teman-teman semuanya. Misal nih, kita punya nih tim kerja di kampus. Kalau dalam tim itu nggak ada aturan nih yang jelas, semua anggota mereka nih jalan sendiri-sendiri nih, nggak ada laporan, nggak ada yang ngontrol, pasti hasilnya berantakan kan? Nah, begitu juga nih dengan perusahaan. Tanpa sistem tata kelola yang baik, perusahaan ini bisa kehilangan arah, timbul konflik, kepentingan, bahkan bisa rugi besar. Nah, makanya nih Good Corporate Governance ini sangat berfungsi sebagai kompas moral dan sistem pengatur agar perusahaan ini tetap berjalan di jalur yang benar. Nah, perusahaan itu yang menerapkan Good Corporate Governance dengan baik biasanya nih punya 5 prinsip utama nih yang saya ketahui nih. Yaitu yang pertama ada transparansi, yaitu semua informasi penting nih terbuka dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kedua ada akuntabilitas nih, tindakan dan keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga mungkin teman-teman udah ketahui ya, responsibilitas, yaitu sebuah pertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungannya. Selanjutnya ada independensi, yaitu mendominasi atau mengintervensi secara tidak wajar. Nah, ada juga keadilan nih, yaitu adil dan sesuai haknya. Nah, teman-teman, dari kelima prinsip ini bukan cuma teori yang saja nih, tapi benar-benar jadi panduan nyata buat memastikan bahwa perusahaan tetap sehat dan dipercaya oleh masyarakat. Oh ya, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa Good Corporate Governance itu bukan cuma urusan dokumen, laporan, ataupun struktur manajemen, tapi lebih ke arah budaya organisasi, budaya menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab nih. Nah, kalau semua orang dalam perusahaan itu punya mindset seperti itu, tentunya maka perusahaan ini bakal jauh lebih kuat ya, dan bisa berkembang secara berkelanjutan. Terus kita lihat nih, latar belakang adanya Good Corporate Governance ini apa sih? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting nih teman-teman, yaitu tentang kenapa sih muncul konsep Good Corporate Governance ini. Oh, jadi gini, Good Corporate Governance itu nggak muncul begitu saja loh, tapi ada nih sejarah panjang dan banyak banget peristiwa besar yang bikin dunia sadar betapa pentingnya tata kelola yang baik. Nah, jadi gini, pada tahun 1990-an ada banyak banget kasus penyimpangan di perusahaan-perusahaan besar di dunia loh teman-teman. Salah satu yang paling penting dan paling terkenal adalah kasus Enron di Amerika Serikat. Perusahaan ini kelihatannya luar biasa banget, sukses, laporan keuangannya bagus, sahamnya naik tinggi, tapi ternyata di balik itu semua ada manipulasi besar-besaran di laporan keuangan mereka loh teman-teman. Wah, parah sih. Ketika akhirnya terbongkar, perusahaan itu langsung nih bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan uang investasi mereka juga hilang nih. Dari situlah dunia mulai sadar, oh iya, ternyata tanpa tata kelola yang baik, perusahaan besar nih bisa hancur dalam sekejap. Bukan cuma di Enron aja, ada juga kasus seperti WorldCom,
permalat, dan beberapa lainnya yang menimbulkan krisis kepercayaan di dunia bisnis internasional. Nah, dari sanalah muncul nih berbagai regulasi dan pedoman good corporate governance di banyak negara. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia nih, latar belakangnya juga menarik nih teman-teman. Nah, apa sih? Nah, kita jelasin ya. Konsep good corporate governance ini mulai ramai kita bicarakan itu terutama sekelas krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Waktu itu banyak perusahaan Indonesia yang kolab karena lemahnya sistem pengawasan nih teman-teman, manajemen yang nggak transparan dan campur tangan politik yang berlebihan. Dalam krisis tersebut, ini membuat banyak pihak sadar bahwa kalau tata kelola perusahaan nggak dibenahi nih, ekonomi kita nih akan nggak stabil nih. Akhirnya pemerintah itu bersama-sama dengan lembaga-lembaga keuangan mulai nih mendorong penerapan good corporate governance ini, terutama bagi perusahaan publik dan BUMN. Nah, jadi kita teman-teman bisa lihat nih, munculnya konsep good corporate governance ini bukan sekedar teori dari buku saja, tapi juga lahir dari pengalaman pahit dan pelajaran yang nyata, sejarah yang panjang. Karena dari kasus-kasus itu dunia belajar bahwa kejujuran dan keterbukaan serta tanggung jawab itu merupakan pondasi utama agar bisnis bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, selain itu juga penerapan good corporate governance ini juga penting untuk menarik kepercayaan investor. Bayangkan nih kalau kamu mau investasi di sebuah perusahaan, tapi nggak tahu nih uangmu dipakai untuk apa sih gitu. Siapa yang ngatur? Bagaimana keputusan diambil? Pasti ragu kan kita investasi di sana sebagai investor. Nah, dengan adanya good corporate governance ini, semua itu jadi jelas dan teratur. Investor pun jadi percaya. Nah, jadi teman-teman, dari pembahasan saya pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa good corporate governance ini adalah sebuah kunci utama dalam perusahaan bisa tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Dengan good corporate governance ini, perusahaan itu gak cuma fokus nih cari keuntungan, tapi juga punya tanggung jawab sosial, menjaga kepercayaan publik dan memastikan semua proses bisnisnya berjalan secara etis dan profesional. Yang menarik, nilai-nilai dalam good corporate governance ini sebenarnya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan lebih jelas dari yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.